Ya pemirsa, masih di Famous to Famous bersama tamu saya Tora Sudiro. Saya. Dan pasti banyak sekali fans-fans Tora di rumah yang pengen tahu lebih jauh lagi tentang seorang Tora. Untuk itu mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Tora artinya macan. Waktu itu saya dengan ibunya nonton di Megaria filmnya Tora. Film Jepang ya, Pearl Harbor. Nah, dari situ habis nonton terasa sakit lalu langsung ke rumah sakit. Lahirlah Tora. Waktu itu bulan Mei tanggal 10. Jadi bulannya Taurus. Namanya sebetulnya Taura, tapi sekarang dia sudah lebih terkenal dengan Tora. Anak ini dia tuh mempunyai kemampuan yang saya lihat dari kecil itu, kemampuan untuk merubah ketegangan menjadi sesuatu yang lucu gitu. Meskipun lucunya belakangan baru timbul. Saya ambil contoh waktu dia masih kecil itu sekolah dasar. Kuartal pertama itu jelek sekali rapotnya. Kedua, ketiga dia lebih bagus. Tapi kuartal pertama jelek sekali. Murid di kelasnya 38, dia nomor 37. Ranking 37. Ya, sudah pasti saya marah gitu. Ketika saya sedang marah, tiba-tiba dia bilang, dia geleng-geleng kepala gitu. Dia bilang, waduh. Lalu saya tanya, kenapa geleng kepala? Ingat temen, tambah marah kan. Saya bilang, kamu mesti ingat kamu, kok jadi ingat temen. Tapi saya pengen tahu juga, kenapa temen kamu? Iya, dia bilang, Tora aja yang nomor 37 begini, gimana temen Tora yang nomor 38, lagi digamparin kali ya. Gitu. Mengenai bakatnya ini, waktu kecil itu dia pernah kita kumpul sama sepupu-sepupunya dia. Satu-satu saya tanya, kamu mau jadi apa? Sepupunya bilang, jadi jenderal. Satunya lagi mau jadi apa? Jadi insinyur. Yang lain mau jadi apa? Pilot. Sampai Tora mau jadi apa? Mau jadi Om Gepeng. Jadi Om Gepeng waktu itu di Sri Mulat ada pelawak lucu sekali namanya Gepeng. Dia itu kalau dulu waktu masih muda ya, masih muda itu seperti anak-anak, banyak anak-anak sekarang juga gitu. Kalau pergi dari rumah 3 hari baru pulang. 3 hari, 4 hari gitu baru pulang gitu. Itu yang paling, hanya itu yang paling berat. Ya, ketika dia SMA, pada waktu SMA itu saya mengenal dia sih, ini sosok orang yang unik aja nih. Udah orangnya tinggi tapi doyannya bercanda gitu. Saya pikir tadinya dia, wah ini kayaknya ini salah satu pemain basket gitu. Dan yang saya lihat bahwa keunikan di dalam dirinya dia itu, di antara semua siswa yang ada di SMA Perguruan Sikinis itu, kok cuman dia doang yang pakai tangan panjang. Saya sempat bertanya-tanya kenapa nih. Ternyata saya coba tanya sama teman-teman saya gitu. Oh, rupanya badannya dia ada tatonya gitu. Jadi waktu saya kenal itu saya udah, ya Tora itu sudah bertato gitu. Selain kita pun menyukai kaset lawak dan grup lawak, kita juga dulu sering ngeband ya gitu, ngeband. Kebetulan Tora itu pintar bermain musik, terutama untuk alat musik gitar ya. Dan kadang-kadang dia juga jadi backing vokal, kadang-kadang nyanyi gitu. Pacar sih saya pada waktu SMA dia cukup banyak ya. Tapi ganti-gantian lah. Seru juga. Kalau yang sekarang menjadi istrinya itu saya nggak tahu, karena waktu itu mereka hubungannya kan kebetulan mereka sama-sama satu sekolah di Australia. Saya tahu waktu pas dia kembali dia ingin menikah, dia bilang gitu.
bukan dapat diploma, dapat Dapat istri. Pilihan yang bagus. Oke, sejak SMA udah penuh tato. Dan sebenarnya dari kapan? Sebetulnya awal mulainya tuh dari SMP kelas 2. Dari SMP? Mulai SMP kelas Apa yang 2. bisa kepikiran sampai mikir pengen ditato gitu? Kepikiran dulu kan SMP saya kan kita nggak punya apa-apa gitu. Maksudnya cuman beli pensil 2B aja udah seneng. Sampai akhirnya kita bisa beli rotring. Rotring itu ternyata pas lagi ngobrol-ngobrol, rotring ini nggak cuman bisa buat gambar doang, tapi bisa buat nato loh, Tor. Yang bener. Ayo kita coba rame-rame gambar. Pertama di tangan, Pertama di tangan. terus habis itu Habis di itu mana-mana. tato gitu anehnya tuh. 1, kedua cepat, 2, ketiga 1, kedua lama, 2, ketiga lama, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cepet. Jadi sekarang udah punya berapa tato? Lumayan. Lumayan Berapa ya? banyak. 42 tato. Katanya ya. Itu Adik gua emang waktu bisa itu benar ya ngitung. katanya kalau misalnya sekali ditato tuh bawaannya pengen nagih Nagih ditato jadinya, terus gitu. jadi pengen terus. Pernah nggak ada yang nato terus ngerasanya nyesel? Pernah nggak ada yang nato terus rasanya nyesel? Dihapus terus akhirnya Ada dihapus sih gitu. waktu itu. Sempet. Apa mantan cewek ya? Cinta mati gitu, Winona forever gitu Ya kan. ampun. Terus tanggapan orang tua sendiri waktu pertama kali tahu ditato, Tanggap- dimarahin juga? Marah sih pasti, marah banget. Marah kelar dah pokoknya deh kita. Nggak takut dikira preman gitu? Soalnya kan kalau tatoan banyak kan biasanya tuh preman-preman gitu yang ini. Sebetulnya iya kali, banyak orang yang berpikiran kalau orang tatoan itu preman. Cuman kan berarti lo belum menilai seseorang itu dari dalamnya gitu kan. Berarti lo hanya menilai orang itu dari luarnya. Never judge a book from the cover. The cover. From the cover lah. Pasti banyak yang penasaran dong, yang kelihatan kan di tangan. Selain di tangan tuh di Oh, mana ada di sini? lagi sih? Alah. Di tangan ada, di tangan, di kaki ada, terus di dada ada. Bagian-bagian yang tidak terlihat ada. Bagian-bagian tidak terlihat ada. Ada di sebelah sini. Sebelah sini saya bikin T, sebelah sini RA. Kalau nungging Tora. Dasar. Serius nggak dong, nggak dong. Terus tanggapan mertua gitu kan pas di Australia mungkin nggak ketemu kan sama mertua kan, begitu balik ke Jakarta itu menikah dulu atau nikah di Australia atau di sini? Menikahnya di sini di Oh, Jakarta. di sini. Jadi pas bilang Mbak Anggi mau yang ini pilihan saya, wah tato semua, terus gimana? Mungkin sih ini gue yakin nonton. Maaf ya Bu. Nggak, mungkin waktu awalnya sih mungkin udah dengar gitu ya bahwa gue tatoan, cuman mungkin nggak tahu sebanyak itu gitu. Tapi tetap ya, walaupun Tetap. jangan menilai buku dari luarnya saja gitu kan maksudnya Ternyata ya. kan saya baik hatinya. Oke deh, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah pemirsa jangan kemana-mana, nanti Anda bisa berbicara juga sama Tora, tapi tentunya setelah yang trik. Berikut ini.